Seminar via webinar akan segera saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera seluruh teman-teman sejawat dari Sabang sampai Merauke. Saya Tri Juli dari Continuing Medical Education FKUI RSCM. Hari ini kita melanjutkan seri webinar COVID-19 yang diadakan oleh CME FKUI RSCM. Dan seperti teman-teman ketahui, kita sedang terus menjalani peperangan ini, walaupun suasananya sudah sedikit melonggar dan kita sudah berada dalam kondisi yang mulai beradaptasi dengan COVID-19 ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas topik lanjutan tentang COVID-19 dari perspektif neurologi dengan topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya, yaitu manifestasi neurologi COVID-19 dan tata laksananya. Dan kali ini kita mengundang pembicara dari Departemen Neurologi FKUI RSCM, Dr. Dharma Imran, spesialis saraf konsultan, seorang neurolog senior, staf pengajar senior dari Departemen Neurologi, divisi divisi infeksi ya, Dok ya? Ya, betul. Ya, dan Dr. Dharma track record-nya sangat banyak terkait dengan infeksi di susunan saraf pusat tentunya di bagian neurologi. Teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah penyakit sistemik di mana saja organ tubuh yang mengandung atau terdapat protein transmembran ACE2, maka potensial organ tersebut juga terkena. Ya, selama ini kita tahu di paru, jantung, di pembuluh darah, di otak, di ginjal, ya, kemudian juga di pankreas dan sebagainya. Dan selama ini kita tahu bahwa salah satu gejala yang khas dari COVID-19 ini adalah gangguan pengecap, kemudian juga gangguan penghidu, kemudian di bidang neurologi ada ataksia, kejang, dan sebagainya. Nah, tentu banyak sekali kontroversi karena ini kasus atau keadaan yang baru, semuanya sedang diteliti, meraba-raba, dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti setelah presentasi dari Dr. Dharma, kita bisa diskusi banyak. Dan seperti biasa, aturan main dari webinar ini adalah mohon semua teman sejawat selama acara berlangsung, mood dari audionya dalam kondisi mute, ya, dan kemudian semua pertanyaan mohon diajukan di ruang chat-nya sehingga nanti saya akan menyampaikan kepada pembicara. Kemudian teman-teman mohon menjaga kelancaran, ketertiban acara, ya, tidak mengganggu, dan dimohon untuk mengikuti 2/3 dari waktu yang tersedia agar mendapatkan sertifikat dari Continuing Medical Education. Dan jangan lupa di akhir nanti akan ada polling feedback untuk kami untuk perbaikan ke depannya. Kemudian teman-teman yang menyaksikan via YouTube, mohon jangan lupa subscribe di akunnya CME FKUI supaya bisa menerima info webinar seri berikutnya. Baik, teman-teman sekalian, kita saksikan, kita nikmati sambil kita mungkin lunch, istirahat siang, dan sebagainya, presentasi yang akan disampaikan oleh Dr. Dharma. Silakan Dr. Dharma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, terima kasih Dr. Tri Juli, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada ruang Zoom siang ini. Saya lihat tadi ada Prof. Teguh. Terima kasih Prof. sudah meluangkan hadir pada
sesi webinar dari Continuum Education dari FKUI kali ini. Baik, saya dapat tugas untuk menyampaikan tentang manifestasi neurologi dari COVID-19. Awalnya pada awal Maret 2020 ini kira-kira mulai meningkat kasus COVID di RSCM. Pada waktu itu kami dari Departemen Neurologi belum banyak terlibat ataupun belum banyak dikonsulkan dalam pelayanan pasien COVID. Namun makin hari makin ke sini makin banyak kita dapatkan konsul untuk kelainan neurologi dari pasien-pasien COVID. Kita tahu seperti yang disampaikan oleh Dr. Julie tadi, masalah COVID ini sangat bergantung kepada reseptor ACE2 di otak. Baik, saya akan mulai presentasi saya, judulnya Manifestasi Neurologi COVID-19 dan Tata Laksananya. Jadi kita tahu penyakit corona 2019 atau COVID-19 disebabkan oleh infeksi virus yang namanya SARS-CoV-2 virus atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Manifestasi utama COVID-19 memang pada saluran nafas dan sistem respirasi. Namun manifestasi lain juga dapat terjadi bergantung kepada di mana virus itu bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Ini mungkin sekedar mengulang tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Trijuli dalam pembukaan tadi. Jadi pintu masuk COVID-19 itu, ini virusnya berbentuk seperti corona begini, jadi dianggap seperti mahkota, dan dia ada yang kita sebut sebagai spike protein. Kemudian di sini ada membrannya. Nah, spike protein inilah yang merupakan alat dari virus itu untuk menempel ke reseptor pada permukaan makhluk hidup, dalam hal ini misalnya manusia. Nah, reseptor apa yang ditempel adalah reseptor yang namanya reseptor ACE2 atau reseptor angiotensin converting enzyme 2. Jadi dari spike ini akan masuk ke reseptor ini. Nah, pertanyaannya reseptor ACE2 itu ada di mana saja? Ternyata reseptor ACE2 itu banyak sekali organ yang memiliki reseptor tersebut, yaitu di paru tentu saja, di jantung, di pembuluh darah, di ginjal, di testis, di kelenjar pankreas misalnya, bahkan di otak. Jadi tempat-tempat di mana ada reseptor ACE2 tadi, maka tempat-tempat itu akan menjadi tempat predileksi masuknya virus ini. Bagaimana sebetulnya mekanisme, seperti kita sudah tahu, kita sama-sama tahu mekanisme infeksi COVID-2 pada sistem saluran nafas dan berbagai manifestasinya. Namun untuk kali ini kita akan lebih spesifik membicarakan mekanisme COVID-19 masuk ke dalam sistem saraf. Paling tidak sebetulnya ada 5 mekanisme utama. Halo, suaranya kok hilang? Andrew? Mohon maaf dok, sepertinya Dokter Dharma sedang koneksinya kurang stabil. Tolong diingatkan melalui teleponnya coba.
teman-teman sekalian, mohon maaf ini ada gangguan koneksi mungkin. Kita tunggu sebentar untuk kelanjutan presentasi dari Dr. Dharma ya. Dr. Dharma sudah bisa masuk kembali suaranya? Dr. Dharma, bisa jelas? Sudah suaranya? Halo? Halo, Dr. Dharma? Ya, halo, kedengaran? Ya, udah, jelas. Ya. Silakan lanjutkan, Pak. Lanjutkan. Ya, oke. Baik. Saya cari dulu share screen-nya tadi. Ya. Maaf tadi terputus. Ya, jadi mekanisme gangguan neurologi pada COVID-19 itu paling tidak sebetulnya ada 5 mekanisme. Tentu saja ada mekanisme lainnya. Yaitu pertama, direct infection injury. Jadi virus ini mendapatkan akses untuk masuk ke cribriform plate di hidung, di mana tulang cribriform ini kemudian sangat erat hubungannya dengan bulbus olfactorius. Nah, kita tahu kalau bulbus olfactorius sudah merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Jadi kalau suatu virus bisa menempel ke dalam bulbus olfactorius, maka bisa menimbulkan infeksi langsung di sistem saraf pusat. Laporan-laporan tentang mekanisme ini banyak dilaporkan karena kasus-kasus COVID dilaporkan dengan anosmia. Jadi betul-betul pasien selain gangguan saluran nafas juga mengeluh sama sekali fungsi penciuman atau penghidungnya terganggu. Selain anosmia juga seringkali dilaporkan adanya agesia atau gangguan pengecapan. Nah, mekanisme kedua, virus ini bisa masuk ke sistem saraf pusat secara hematogen. Jadi kita tahu virus ini bisa menyebar secara sistemik, kemudian di pembuluh darah kita tahu banyak juga reseptor ACE2. Dari situ bisa tentu saja melewati sawar darah otak dan masuk ke sistem saraf pusat, di mana di dalam sistem saraf pusat juga ada reseptor ACE2. Jadi mekanisme kedua ini sangat mungkin. Nah, mekanisme ketiga ini yang mungkin juga perlu banyak dipelajari lagi. Namanya mekanisme melalui neural pathway. Kita tahu contohnya misalnya virus ini bisa menimbulkan gangguan di saluran cerna. Jadi manifestasi diare dan lain sebagainya sangat banyak. Nah, sistem persarafan di saluran cerna, saraf-saraf motorik maupun sensorik di sana, itu bisa membawa virus ini secara anterograd maupun retrograd. Jadi bisa membawa virus balik ke sistem saraf pusat. Ataupun demikian pula, dari sistem saraf bisa disebarkan virus ini ke jaringan lain. Jadi virus ini bisa melalui jalan sistem saraf. Kemudian mekanisme kerusakan sistem saraf lainnya adalah melalui masalah imunologi. Jadi akibat infeksi COVID-19 terjadi yang kita kenal sebagai cytokine storm yang diperantarai oleh interleukin 6. Nah, cytokine storm ini bisa bermanifestasi acute respiratory failure
bahkan juga bisa bermanifestasi sebagai ensefalitis dengan misalnya manifestasi kejang umum dan berbagai kelainan neurologi yang lainnya. Demikian pula bisa terjadi yang kita kenal sebagai autoimun encephalitis atau mungkin manifestasi post-infectious encephalitis itu melalui mekanisme immune mediated injury selain cytokine storm. Nah, demikian pula semua cedera saraf sangat mudah terjadi apabila terjadi hipoksia yang berat. Kita tahu manifestasi COVID ini di saluran nafas dapat menyebabkan hipoksia yang berat, maka tentu saja akan menimbulkan cedera saraf. Jadi itu kira-kira mekanisme yang ditimbulkan oleh COVID-19 dalam menimbulkan kerusakan atau gangguan neurologi. Ini saya sedikit memperlihatkan tadi fossa cribriform itu di sini dan ini olfactory bulb. Jadi kalau ada infeksi di sekitar ini, di sekitar hidung ini, maka sangat mudah untuk virus langsung masuk ke dalam sistem saraf pusat. Kalau kita misalnya melakukan swab nasofaring, itu yang di swab di bawah sini. Kalau swabnya ke atas itu bisa menerobos masuk ke fossa cribriform ini. Ini manifestasi di otak yang dilaporkan pada beberapa waktu belakangan ini. Jadi ada manifestasi lesi hiperintens bilateral di talamus, kemudian ada juga manifestasi lesi iskemik dan perdarahan yang multiple di berbagai tempat di otak yang jumlahnya juga cukup banyak. Namun kalau kami lihat di Departemen Neurologi RSCM atau yang ada di RSCM, dari 7 manifestasi ini 2 yang paling sering kami lihat selama perawatan di Gedung Kiara. 1, kejang pada pasien PDP maupun ada pada pasien yang confirm. Demikian pula stroke. Kalau stroke iskemik pada pasien yang PDP dan pasien confirm. Anosmia, encephalitis, post-infectious encephalitis, viral meningitis, dan Guillain-Barré syndrome ini merupakan manifestasi-manifestasi lain yang juga sangat sering dilaporkan di kepustakaan dalam 2 bulan terakhir ini. Berikut saya akan perlihatkan apa saja kepustakaan yang memperlihatkan manifestasi ini. Encephalitis itu dilaporkan oleh dua peneliti, tapi dalam bentuk case report. Gejala klinisnya ada sakit kepala dan demam, demikian pula gejala klinis saluran nafas, jadi mirip-mirip dengan gejala klinis infeksi secara umum, namun mungkin disertai sakit kepala. Kemudian untuk anosmia juga banyak dilaporkan, baik dari Cina, dari Italia, maupun dari Prancis, itu melaporkan adanya kasus-kasus anosmia. Jadi saya berharap teman-teman yang bergerak sehari-hari di lapangan, untuk ada kasus anosmia mungkin perlu dipikirkan kemungkinan ini. Kemudian manifestasi sebagai meningitis itu juga bisa terjadi, dilaporkan oleh 2 peneliti baik di Cina, adanya sakit kepala dan demam dan kejang. Jadi ini manifestasi kejang memang sangat sering. Guillain-Barré syndrome ini laporannya cukup banyak, bisa dalam bentuk tetraparesis. Kalau kita tahu Guillain-Barré biasanya kelumpuhannya bisa tetraparesis, bisa paraparesis. Dengan terjadinya tetraparesis, maka pasien juga bisa mengalami kelumpuhan pada otot pernafasan. Jadi pada COVID bisa saja gangguan pernafasannya memang karena infeksi COVID di sistem saluran nafas atau di paru, namun
infeksi COVID pada sistem sistem saraf pusat juga dapat menimbulkan gagal nafas, baik secara sentral maupun secara perifer akibat Guillain-Barré. Jadi kalau ada yang gangguan nafas perlu dipikirkan, ada nggak manifestasi neurologi sebagai penanggung jawabnya. Kemudian laporan berikutnya tentang terjadinya yang kita kenal sebagai encephalitis autoimun. Dia masuk dalam kelompok encephalitis autoimun atau post-infectious encephalitis. Ini masih dalam bentuk case series, dilaporkan juga beberapa kasus dalam beberapa bulan ini. Sedangkan yang terbanyak dilaporkan adalah kejadian stroke pada pasien-pasien dengan COVID. Di sini ada 4 laporan, baik dari Cina, dari Italia, maupun dari Prancis. Nah, bagaimana tentang tata laksana COVID pada neurologi? Tentu saja ada tata laksana spesifik, ada tata laksana simptomatik sesuai dengan simptom yang terjadi, namun yang sangat mungkin perlu ditata laksana dalam kasus-kasus neurologi adalah seringkali mereka datang dengan kejang dan mungkin sampai bermanifestasi sebagai status epileptikus. Demikian pula bisa terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Jadi perlu disiapkan pengobatan ataupun tata laksana untuk mengatasi status epileptikus dan peningkatan tekanan intrakranial. Demikian pula terapi untuk manifestasi neurologi terkait mekanisme imun pada COVID-19 tadi, yang bisa saja berhubungan dengan cytokine storm ataupun dengan encephalitis autoimun. Ini juga harus dipersiapkan. Mungkin presentasi saya akhiri sampai di sini. Saya kira setelah ini kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab bersama teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Dr. Trijuli. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Dharma yang sudah mempresentasikan pengantar diskusi siang kita kali ini dengan sangat menarik, singkat, jelas, dan komprehensif. Para guru besar, para senior, dan teman-teman sejawat sekalian dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi, dan mohon teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar bisa melalui ruang chat, ya. Nanti akan saya coba resumikan pertanyaan-pertanyaan penting yang sudah teman-teman sampaikan. Dan kalau saya lihat di sini pesertanya banyak sekali ini. Ada Prof. Teguh, ada neurolog senior, staf pengajar dari bagian Departemen Neurologi, ada Ketua ID Jakarta Pusat, dan sebagainya. Mungkin karena kita waktunya banyak, kira-kira setengah jam lagi, sebelum saya undang penanya dari atau pemberi komentar atau tambahan. Untuk yang pertama mungkin secara eksklusif saya undang dulu Prof. Teguh untuk mungkin ada tambahan atau ada masukan terkait dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Dharma. Prof. Teguh, apakah bisa menyampaikan secara langsung tambahan, Prof? Prof. Teguh? Prof. Teguh? Prof? Saya lihat nama Prof. Teguh masih hadir di daftar peserta. Mungkin Prof. Teguh bisa menyampaikan tambahan atau masukan, Prof. Baik, teman-teman, sambil menunggu kehadiran Prof. Teguh, kita coba
membahas atau mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari teman-teman. Mungkin dari saya dulu, Dr. Dharma, untuk mendiagnosis COVID ini yang secara khusus bermanifestasi di neurologi, apakah kita perlu melakukan lumbal fungsi atau mengambil cairan liquor untuk memastikan bahwa memang ini ada manifestasi dari susunan saraf pusat, Dr. Dharma? Mungkin itu pertanyaan pertama dulu dari saya, Dr. Dharma. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Trijuli. Jadi pertama, manifestasi COVID-19 di otak memang tidak harus selalu dapat ditemukan di cairan otak atau melalui lumbal fungsi. Bisa saja kalau misalnya manifestasinya infeksi di pembuluh darahnya, mungkin saja tidak terlihat di cairan otak. Jadi biasanya kalau kita mencurigai manifestasi COVID-19 di sistem saraf pusat, ada paling tidak 4 hal yang mesti dikerjakan. Pertama, imaging, baik itu MRI otak atau CT scan. Yang kedua, mungkin diperlukan pemeriksaan lumbal fungsi. Dan pada lumbal fungsi ini bisa dilakukan pemeriksaan PCR virus dengan cara yang sama dengan pemeriksaan yang dilakukan untuk sediaan dari swab nasofaring misalnya. Kemudian yang perlu juga dipikirkan adalah kalau diduga pasiennya mengalami kejang yang mungkin manifestasinya nggak jelas, maka perlu dilakukan pemeriksaan elektroensefalografi atau EEG. Sedangkan kalau pasiennya mungkin berhubungan dengan gambaran Guillain-Barré syndrome, jadi misalnya datang dengan kelumpuhan 4 anggota gerak, di mana kelumpuhannya itu kita kenal sebagai kelumpuhan lower motor neuron, maka mungkin saja pasiennya butuh pemeriksaan namanya EMG atau elektromyografi. Jadi paling tidak ada 4 hal itu yang perlu kita pikirkan kalau ada kecurigaan manifestasi neurologi pada sistem saraf pusat. Baik, terima kasih Dr. Dharma. Ini banyak sekali pertanyaan dan ini menunjukkan antusiasisme dari peserta yang datang dari Sabang sampai Merauke ya, Dr. Dharma ya. Yang pertama ini kaitannya dengan stroke iskemik ya. Ini bagaimana atau mekanisme COVID-19 menyebabkan stroke ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Yang kedua, gambaran EEG dari COVID-19 encephalitis. Mungkin itu dulu, Dr. Dharma. 2 pertanyaan penting menurut saya itu. Halo? Ya. Pertama, mekanisme. Terima kasih, Dr. Juli. Dan kedua, mengenai gambaran EEG. Ya. Jadi, kalau mekanisme, kita tahu tadi mekanisme manifestasi neurologi pada infeksi COVID itu bisa karena direct infection, bisa karena hipoksia, bisa karena imunologi atau inflamasi yang terjadi, bisa secara transneurogenic transportation. Nah, untuk stroke kita tahu di pembuluh darah sangat banyak reseptor ACE2, sehingga wajar kalau virus ini bisa menimbulkan kerusakan di dinding pembuluh darah, atau paling tidak menimbulkan suatu reaksi inflamasi di dinding pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya penyumbatan atau stroke. Yang kedua tentu saja, ya tadi karena COVID juga bisa bikin hipoksia berat di mana-mana, ya tentu mungkin stroke-nya disertai hipoksia berat, akibatnya mekanismenya jadi tentu jadi lebih berat dibandingkan stroke pada pasien yang tanpa COVID misalnya. Kemudian gambaran EEG. Terus terang kami belum pernah mendapatkan gambaran EEG secara langsung pada pasien COVID. Namun yang karena mekanisme yang sangat sering terjadi atau pasien sangat banyak yang terjadi datang dengan kejang, sehingga saran saya selalu dipikirkan pasien-pasien dengan kejang adanya kemungkinan infeksi ini. Itu yang pertama.
Kedua, seringkali pasien-pasien kejang itu juga tidak bermanifestasi kejang seperti yang kita duga. Jadi tidak ada gerak-gerak, misalnya gerak-gerak motorik seperti yang kita duga. Jadi bisa saja pasien kejang itu seperti kayak tidak sadar atau tidur, yang kita kenal sebagai non-konvulsif status epileptikus. Nah, untuk keadaan seperti itu, kalau ada pasien dengan gangguan kesadaran atau kontaknya minimal yang kita duga ada hubungannya dengan kejang, itu sebaiknya kita lakukan EEG. Itu kira-kira. Ya. Ini juga masih banyak nih, Dokter Dharma, ya. Peran steroid pada ensefalitis COVID-19. Nah, ini juga ada pertanyaan dari peserta ya, yang spesifik ke susunan saraf pusat. Apakah pasien yang datang dengan ensefalitis COVID itu ada perannya diberikan steroid atau tidak, begitu ya? Dan juga mungkin bisa dibahas kalau misalkan dari gambaran hemostasisnya jelas bahwa ini D-dimernya tinggi sampai 20-an ribu. Kita tahu bahwa belakangan banyak sekali data-data bahwa terjadi mikrotrombi di pembuluh darah kecil dimanapun ya. Nah, ini kalau misalkan pasiennya datang dengan keluhan seperti stroke iskemik dan D-dimernya tinggi sekali 20.000, apakah ada tempatnya untuk diberikan antikoagulan? Ini kelihatannya pertanyaannya sangat dalam nih, Dokter Dharma. Silakan, Dokter Dharma. Ya, pertama mungkin yang perlu saya sampaikan mengenai steroid. Jadi secara umum kalau gangguan neurologi, entah itu infeksi, entah itu inflamasi, steroid ada tempatnya. Namun untuk infeksi COVID ini kita masih mempelajari. Dan menurut kepustakaan yang ada sampai hari ini, penggunaan steroid pada infeksi COVID itu harus lebih hati-hati. Jadi tidak seperti kalau kita di kasus neurologi kita berikan dosis besar. Kalau kita menduga kasus neurologi tapi ada infeksi COVID-nya, menurut saya pemberian steroidnya harus sangat-sangat hati-hati. Jadi mungkin dosisnya rendah dan atau kalau perlu tidak diberikan. Kapan kita mungkin memikirkan memberikan steroid? Sekali lagi saya katakan mungkin ya, karena ini saya belum menemukan pengalamannya sendiri. Contohnya misalnya pada kasus COVID yang ada manifestasi post-infectious encephalitis, mungkin dibutuhkan steroid di situ. Tetapi mungkin durasi maupun dosisnya mungkin tidak setinggi yang biasa kita berikan pada post-infectious encephalitis non-COVID. Itu kira-kira. Kemudian mengenai stroke, antikoagulan, saya kira, ya, pemberian antikoagulan kalau misalkan ya, jadi antikoagulan. Halo, ya, jadi halo, ya, jelas, ya, suaranya. Halo, ya, silakan. Oke. Ya, jadi kalau pasien-pasien COVID datang dengan manifestasi hiperkoagulasi atau memang ada manifestasi yang membutuhkan antikoagulan, saya kira tata laksananya asal tidak ada kontraindikasi, misalnya tidak ada trombostopenia dan lain sebagainya, saya kira tata laksananya sama. Pada pasien stroke tetap dibutuhkan misalnya antiplatelet, kemudian kalau ada berhubungan dengan emboli tetap dibutuhkan antikoagulan. Jadi tidak ada perbedaan tata laksana di situ, hanya saja selain terapi stroke-nya juga dibutuhkan mungkin terapi untuk infeksi virus coronanya. Ya, tentu kalau untuk virus coronanya kalau sudah confirm apapun manifestasinya akan diberikan ya, Dokter Dharma ya. Iya, betul. Baik, Dokter Dharma. Ini pertanyaan dasar lain masih banyak nih saya lihat nih. Sampai sejauh ini laporan-laporan kasus ataupun case series gitu, apakah ada kesepakatan di kalangan neurolog dan juga radiologi manifestasi di susunan saraf pusat secara imaging maksud saya di otak, kalau secara MRI atau secara CT scan, apakah ada
gambaran yang khas gitu. Gambaran khas kalau kita misalkan eksklusif melihatnya dari perspektif susunan saraf pusat. Itu pertanyaan pertama. Ya. Yang kedua, pernah ada laporan mielitis kah? Mielitis pada kasus COVID-19 gitu. Silakan Dr. Dharma. Ya, terima kasih Dr. Trijuli. Saya lihat tadi ada dokter, nggak tahu ada dokter Benny juga dari RSCM, dari radiologi. Kalau gambaran di otaknya, saya tadi di slide-nya ada slide tentang imaging di otak. Gambaran di otaknya tidak ada yang khas. Jadi bentuknya bisa berbagai macam. Dia bisa datang dalam bentuk lesi iskemik, namun yang dilaporkan ada lesi iskemik itu bilateral di talamus kiri kanan, disertai komponen perdarahan. Jadi dia tersumbat disertai ada perdarahan. Seperti itu yang sudah dilaporkan. Kemudian mielitis secara teoritis bisa terjadi. Jadi kalau bisa terjadi ensefalitis maupun meningitis, mielitis pasti bisa terjadi. Namun saya belum lihat laporan kasus mielitis pada infeksi COVID ini. Kalau Guillain-Barré, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada 3-4 laporan kasus. Baik, terima kasih Dr. Dharma. Sebelum kita berlanjut, mungkin kita undang dulu Prof. Teguh. Prof. Teguh bisa memberikan masukan atau tambahan, Prof, terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi, Prof. Silakan, Prof. Saya lihat ini Prof. Teguh sudah aktif. Suara ada? Saya? Ada, Prof. Oh iya. Ada, Prof. Betul, tapi ya, nggak bisa dibesarkan sedikit, Prof. Suaranya, Prof. Ya. Suaranya, Prof, dibesarkan sedikit, Prof. Sudah dengar, suaranya, tapi kurang keras, Prof. Ya. Sekarang udah bisa? Ya, ya. Mungkin bisa dikeraskan lagi, Prof. Volumenya. Ini saya masukkan. Ya. Ya, silakan, Prof. Udah po. Ya, jelas. Nah, gini, masalah LP itu penting sekali. Ya. Ya, jelas itu ya. Asal indikasi ada kontraindikasi harus betul-betul dianalisa. Kemudian pemberian steroid. Ya. Itu untuk brain injury itu penting sekali apa yang dikatakan Dr. Dharma. Kalau ragu-ragu jangan lebih dari 3 hari. Itu saya kira dari Dr. Juli tahu ya, terlalu apa enggak bagus ya. Nah, kemudian yang ketiga yang masalah yang sedang dibicarakan tentang stroke ischemic. Ini sebetulnya terjadinya akibat dari hipoksia dulu. Hipoksia itu menyebabkan hiperagregasi trombosit dan hiperagregasi eritrosit. Makanya gambarannya kan di otaknya itu seperti suatu global hipoksia ya, jadi ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari juga nih nantinya. Lalu yang penting lagi tadi pemberian antikoagulan khususnya heparin ya, yang paling mudah adalah heparin yang paling aman ya. Ya. Kalau tidak ada kontraindikasi ya, ada trombositopenia atau apa, memang kita bisa berikan. Gampang kontrolnya ya, dengan pemberian APDT kita bisa terus. Dan obatnya untuk hiperkoagulasi ya, dengan dimer tinggi itu obatnya cuma antikoagulan. Saya kira sudah betul semuanya. Memang ini tantangan untuk kita semua. COVID ini muncul berbagai ya spektrum yang harus kita pelajari masing-masing disiplin ilmu. Ya. Saya kira itu yang penting sekali. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Itu saja. Terima kasih, Prof, atas masukannya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita kembali merespon pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ini masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan, Dr. Dharma. Terkait dengan pasien yang datang dengan kejang gitu, Dr. Dharma ya, kelainan manifestasi neurologis yang umum misalnya kejang.
Nah, pada kondisi apa kita, oh ini curiga bahwa ini sebabnya adalah COVID, ya, COVID-19, dan pada kondisi apa yang sebaiknya, oh ini bukan, gitu. Jadi ini mungkin teman-teman di lapangan, sebagai garda terdepan ini, untuk di IGD dan sebagainya, bagaimana kita memilah-milah kasusnya, oh ini kejangnya kemungkinan berasal dari COVID, atau bagaimana, atau mungkin dari sebab lain. Bagaimana kita memilah-milahnya, Dr. Dharma? Silakan, Dr. Dharma. Ya, terima kasih Dr. Trijuli. Terus Ya. terang, pertanyaan ini sangat sulit saya jawab. Jadi pertama kan pengetahuan kita atau pengalaman kami juga masih sangat minimal dalam tata laksana COVID dengan manifestasi neurologi ini. Ya. Karena ya ini sesuatu yang baru buat kami. Namun kita tahu kalau pasien kejang dan baru pertama kali, bukan pasien yang memang sudah punya riwayat kejang sebelumnya, masalah infeksi di otak itu atau masalah ensefalitis ataupun meningitis sangat mungkin. Jadi karena itu saran saya, begitu ada pasien kejang yang baru, selain mentata laksana mengamankan pasiennya, mentata laksana kejangnya oksigenasi, maka perlu dipikirkan apakah ada manifestasi lain. Jadi tentu saja kita harus mulai cari dari anamnesis secara sistematik, misalnya saluran nafas ada keluhan atau tidak, ada diare dan atau tidak, dan lain sebagainya. Kalau kita dapat mengumpulkan suatu simptom yang cukup banyak dari berbagai organ, itu salah satu kecurigaan. Jadi saran saya, pada ada kecurigaan suatu proses infeksi, maka sudah merupakan suatu indikasi untuk melakukan pemeriksaan ke arah COVID-19. Sekali lagi, gejalanya bisa sangat tidak khas. Ya. Ya, saya setuju dengan Dr. Dharma. Teman-teman sekalian, jangan lupa bahwa infeksi COVID-19 ini sering dijuluki sebagai the great imitator, ya. Jadi memang kalau berhadapan dengan kasus-kasus yang tidak khas, maka anamnesis yang detail, ya, termasuk gejala-gejala dasar, ya, gejala-gejala dasar COVID-19 ini, demam, kemudian infeksi saluran nafas, ya, diare, kemudian juga ada riwayat kontak tentunya, ya, riwayat kontak, riwayat bepergian dari zona merah, ya. Tadi yang khas itu misalkan ada anosmia dan juga ada gangguan pengecap, ya, teman-teman pikirkan kemungkinan, ya, di beberapa IGD saya lihat di rumah sakit di Jakarta, ya, karena Jakarta umumnya zonanya juga zona merah, ya. Mereka sudah merutinkan untuk memeriksakan minimal serologinya, ya, serologi rapid test-nya, sehingga kita tidak kecolongan. Karena memang sering sekali gejalanya tidak khas. Jadi memang ini kesulitan kita dan butuh nanti makin lama kita makin terlatih mungkin berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini, ya. Baik, ini juga ada pertanyaan yang menggelitik nih, Dr. Dharma nih. Ya. Ini pasien hamil, ya, mengalami manifestasi neurologi gitu kira-kira kalau kita curiga bahwa ini infeksinya dari COVID, bagaimana ininya tata laksananya secara khusus, ya. Kemudian yang lain, Dr. Dharma, juga ini pasien COVID survivor ini, jadi pasien ini sudah confirm COVID, banyak mengeluhkan keluhan anosmia, tapi anosmia, anxiety, headache, ya, sudah lebih 80 hari dari pasca simptom yang awal. Ini survivor ini, ya, jadi memang waktu 80 hari yang lalu dia sudah terdiagnosis, tapi keluhan-keluhan ikutannya, keluhan-keluhan sekuelenya, anosmia, anxiety, headache ini masih berlanjut terus nih. Bagaimana nih pendapat Dr. Dharma nih? Terima kasih Dr. Trijuli. Mungkin saya menjawab ini berdasarkan pengalaman infeksi virus di otak atau di sistem saraf, bukan pada kasus COVID, ya. Karena ini mungkin saja mirip dengan infeksi virus yang lain. Jadi contohnya misalnya infeksi cikungunya. Cikungunya melalui gigitan nyamuk, virus ini kemudian bisa terbawa.
nyeri ataupun manifestasi sensorik di ekstremitas itu bisa berbulan-bulan dan bisa sangat hebat setelah infeksi akut chikungunya terjadi. Jadi setiap cedera saraf bisa menimbulkan manifestasi yang berlangsung panjang. Itu yang pertama. Ya. Walaupun penyakitnya sebetulnya sudah tidak aktif lagi. Yang kedua, seringkali juga manifestasi yang dalam tanda kutip kita anggap ringan tidak terlihat pada saat pasiennya masih dalam keadaan berat. Contohnya begini, pasien HIV, kalau dia dirawat di ruang rawat inap di rumah sakit dengan pneumonia, diare berat, kesadaran menurun, dan lain sebagainya, biasanya manifestasi neuropati HIV itu tidak terlihat. Tapi begitu dia sudah sembuh, dia sudah rawat jalan, nah mulai baru mengeluh, dok ini kok di ujung-ujung tangan saya, di ujung kaki saya mulai baal-baal, seperti itu. Mungkin kan di diabetes juga bisa seperti itu ya, dokter. Ya, setuju. Jadi begitu sudah teratasi simptom yang beratnya, barulah timbul manifestasi itu. Kalau dugaan saya seperti itu. Ya, jadi tadi menjawab pertanyaan kenapa 80 hari setelah survivor tadi keluhan-keluhannya masih ada gitu ya. Jadi teori tadi mungkin bisa dipakai ya. Mungkin pertanyaan yang satu lagi, Dokter Dharma tadi yang hamil ya. Yang hamil itu agak sulit itu memang. Ya. Mungkin saya juga nggak terlalu jelas maksudnya pertanyaannya. Apakah hamil dengan kelainan neurologi atau hamil dengan kelainan neurologi dan COVID ya? Ada 3 hal. Ya. Jadi pasien yang hamil dan ada keluhan neurologis gitu, keluhan neurologi. Nah, gimana tata laksananya atau pendekatan klinisnya? Kalau secara umum pendekatannya terutama saya kira kalau ada kehamilan tentu saja yang harus dipikirkan obat-obat yang menimbulkan efek samping, misalnya teratogenik dan lain sebagainya. Karena nanti begitu kita menggunakan obat polifarmasi kan tentu akan banyak obatnya. Demikian pula misalnya obat-obat kejang dan lain sebagainya itu bisa banyak yang bisa menimbulkan gangguan teratogenik. Jadi itu yang harus dipikirkan misalnya. Baik. Jadi teman-teman sekalian, saya kira pendekatan klinisnya wanita hamil dengan keluhan neurologis harusnya sama ya dengan yang selama ini kita lakukan. Artinya kita kalau memang kecurigaan kontak ya COVID dan keluhan-keluhan dasar COVID-nya ada, tentu teman-teman harus curiga ya. Masalah manajemennya tentu nanti dipilihkan obat-obatan yang tidak teratogenik ya. Baik, teman-teman sekalian, ini saya lihat di daftar peserta banyak sekali nih neurolog senior ini. Ada Dr. Fitri, ada Dr. Amanda, ada Dr. Omi, Dr. Taufik Mesiano, mungkin dan juga tadi ada Dr. MK dan sebagainya, Prof. Teguh sendiri. Nah, sekarang teman-teman sekalian, mungkin bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung atau komen atau tambahan bisa disampaikan mungkin secara langsung. Ini silakan teman-teman mungkin saya beri kesempatan para neurolog senior ini, Dr. Fitri mungkin ada pengalaman, Dr. Taufik, Dr. Amanda, Dr. MK, silakan, atau juga neurolog yang lain, dan juga teman-teman nanti yang lain tentu akan saya bacakan pertanyaannya. Ada yang ingin menyampaikan tambahan secara langsung mungkin? Belum ada? Nah ini lagi-lagi Dr. Dharma ini ada pertanyaan ini. Apakah sudah pernah ada pengalaman di kita di RSCM yang pasiennya ditemukan dari lumbal fungsi. Jadi virusnya itu didapatkan di cairan cerebrospinal fluid gitu, Dr. Dharma. Ini penting nih, karena kita tahu bahwa selama ini tadi sudah dapatkan dari swab tenggorokan, ya. Kemudian juga swab anal itu sudah pernah ditemukan. Jadi virus ini tidak diragukan lagi ditemukan dalam feses. Kemudian juga dalam semen, ya, semen juga sudah pernah ditemukan.
Nah, sekarang masalahnya nanti mungkin Dr. Dharma, apakah sudah ada data bahwa virus ini ditemukan di cairan liquor gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang lain juga terkait dengan stroke hemoragik nih. Nah, ini tadi kan kita bahas banyak stroke yang non-hemoragik, stroke iskemik. Ini kalau ada manifestasi stroke hemoragik, apakah itu memang manifestasi COVID atau sebenarnya komorbid saja gitu. Dr. Dharma, dua pertanyaan ini, mungkin dua pertanyaan terakhir ini sangat menggelitik nih Dr. Dharma. Silakan Dr. Dharma. Ya, terima kasih Dr. Trijuli. Pertama mengenai temuan virus ini di cairan otak. Jadi kalau di kepustakaan, ya sudah ditemukan di cairan otak. Ya. Namun kalau di RSCM kami sudah melakukan lumbal fungsi, saya kira sekitar dua kali pada pasien PDP, sampai hari ini kami belum menemukan. Jadi tentu saja kalau ini makin sering ataupun pandemi ini bertambah panjang, tentu akhirnya kita akan sampai ke situ. Sedangkan mengenai stroke hemoragik, saya kira nanti bisa ada dokter MK atau dokter Omi atau Prof. Teguh mungkin menambahkan. Tapi kalau menurut hemat saya, kalau manifestasi stroke hemoragik pada COVID bisa saja terjadi secara primer karena COVID-nya, maupun bisa saja terjadi pasiennya dengan stroke hemoragik kemudian jadi COVID. Ya. Itu menurut hemat saya. Karena sekali lagi juga pada infeksi yang lain, misalnya di infeksi HIV, kita menemukan kasus-kasus dengan misalnya toxoplasma encephalitis kemudian bermanifestasi sebagai perdarahan di otak. Itu juga terjadi. Jadi saya kira ini juga akan bisa seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Dharma. Mungkin ada masukan ini dari Dr. MK atau Dr. siapa, Dr. Fitri atau Dr. Omi, Dr. Taufik, Dr. Hasnim yang ingin menambahkan secara langsung, silakan. Saya persilakan ini teman-teman yang punya pengalaman, kita sharing saja mungkin, silakan. Dr. Taufik itu ada itu. Ya, Dr. Taufik, silakan Dr. Taufik. Tapi mesti di-unmute kayaknya. Dr. Taufik. Dr. Taufik. Dr. Taufik, silakan Dr. Taufik Mesianu. Karena kasusnya masih berjalan terus ya, dan kita masih masih dalam ya relatif baru gitu ketemu dengan kondisi seperti ini, maka semuanya masih dalam tahap pendapat para ahli teman-teman sekalian ya. Jadi nanti mungkin kalau sudah banyak kasusnya, laporan-laporannya dengan penelitian-penelitian yang secara RCT dan yang lebih bagus, tentu kita bisa ekstrak untuk bahan praktek kita sehari-hari. Mungkin silakan teman-teman yang ingin langsung memberikan masukan, Dr. Taufik, Dr. Fitri, Dr. Amanda, atau Dr. Hasnim, yang ingin secara langsung memberikan tambahan dan sebagainya. Ya dok, Dr. TJ. Ya silakan Dr. Taufik, Dr. Omi. Mungkin kita bareng-bareng sama Dr. Dharma ya untuk perawatan pasien di Kiara ya. Selama ini mungkin kita udah mengumpulkan ada 50 kasus ya untuk yang dikonsulkan ke neurologi sampai terakhir ini. Jadi dari 50 itu memang ada 17 pasien kira-kira. Itu memang dengan manifestasi vaskular di otaknya. Jadi kalau kita CT scan memang kalau tadi di slide-nya Dr. Dharma mungkin ada yang laporannya infak luas ya. Tapi kalau di kasus-kasus kita kebanyakan adalah multiple infak dok. Jadi untuk yang kasus luas kalau nggak salah ada satu pasien tapi itu bekas, dia post stroke sebelum dia dianggap PDP pada waktu dia masuk. Jadi memang agak khasnya itu kalau kasus-kasus kita ternyata mungkin stroke-nya yang kecil-kecil dok. Dan memang kalau kita lihat lagi datanya itu untuk kasus stroke-nya itu memang angka hipercoagulable-nya ada di dimer atau fibrinogen atau faktor laboratorium penunjang yang lain memang kesannya sih mengarah ke trombosis itu.
Ya. Dan yang juga yang kita temukan positif COVID itu 2 untuk kasus yang hemoragik dan 2 lagi untuk kasus pasca stroke, dok. Jadi baru itu dok mungkin yang di RSCM dok yang kita temukan. Jadi memang belum ada kita temukan pasien COVID dulu baru jadi stroke belum. Jadi kebanyakan sih dianya pasca stroke, kemudian mungkin masuk ke pneumonia atau dia memang masuk dengan stroke, kemudian ada komorbidnya atau koinsiden itu dok ya, ada kasus COVID-nya gitu. Ya. Tambahan dari saya dok. Ya, terima kasih Dr. Taufik. Memang kita ketahui bahwa cerebrovascular disease itu adalah risk factor ya, risk factor dan juga komorbiditas yang termasuk yang sering sehingga memudahkan untuk perburukan dan sebagainya. Tadi yang menarik dia manifestasinya lebih ke arah trombosis di pembuluh darah kecil ya Pak Taufik ya, Pak Omi ya. Ya. Jadi manifestasi yang di kepustakaan di luar juga ya. Di multi lokasi di pembuluh darah kecil yang banyak. Ya, baik. Tadi saya lihat ada ini tangan naik, tunjuk tangan Dr. Andre, silakan kalau mau memberikan tanggapan, Dr. Andre silakan. Ada Dr. Sucipto ini dari Pekanbaru. Ya, silakan kalau teman-teman sekalian. Saya rasa kalau 2 kegiatan aja, kan 2 kegiatan. Ini di sini. Dokter Dharma, pertanyaan terakhir ini karena waktunya kita selesai sampai jam 2. Ya. Terkait dengan gejala ikutan tadi ya, survival dan masih ada keluhan-keluhan tadi ya, yang 80 hari plus itu, plus 80 hari dengan sequelae-nya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada tempatnya untuk memberikan vitamin neurotropik gitu, vitamin B kompleks dan sebagainya pada pasien tersebut? Saya kira boleh-boleh aja memberikan vitamin. Saya kira boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi, saran saya untuk pasien-pasien pasca infeksi, setelah infeksinya teratasi, tentu makan yang baik dan kalau boleh menambah exercise. Karena jelas exercise akan mempengaruhi perbaikan dari kapiler di pembuluh darah, baik di pembuluh darah kaki, di otak, maupun di paru. Jadi saya kira itu harus menjadi saran utama pasca infeksi. Baik, Dr. Dharma. Teman-teman sekalian, masih ada 2 menit sebenarnya. Ini saya lihat masih ada yang tunjuk tangan nih, Dr. Hasnim, Ketua ID Jakarta Pusat. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Dr. Hasnim, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Izin Dr. Dharma, guru-guru saya, Dr. Omi, dan semua. Saya ada 1 pertanyaan aja, Dok. Iya. Saya pernah dapat kasus, Dok, dengan gejala nyeri kepala, Dok, disertai diare, Dok. Kemudian waktu itu di kemudian hari diketahui dia akhirnya positif COVID dan dirawat, Dok. Gejalanya kayak viral infection ya, tapi memang waktu itu belum ramai seperti sekarang. Kontaknya masih ditanyakan hanya waktu itu apakah ada kontak dengan orang yang positif COVID. Ternyata beliau menyangkal waktu itu, Dok. Pertanyaan saya, Dok, apakah gejala sakit kepala ini banyak ditemukan, Dok, untuk kasus COVID, Dok, berhubungan dengan tadi encephalitis dan lain-lain, tapi beliau dengan keluhan tadi ada mialgia, kemudian ada diare, tapi nggak ada gejala-gejala intrakranialnya, Dok. Mungkin dokter bisa ada pengalaman, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Hasnim. Silakan Pak Dharma, Dr. Dharma. Ya, terima kasih Dr. Hasnim. Jadi memang kalau gejala itu berdiri sendiri, misalnya sakit kepala berdiri sendiri, mungkin tidak terlalu kuat sebagai pointer untuk kelainan neurologi. Tapi
saya perlihatkan kalau misalnya sakit kepala, disertai mialgia, disertai diare, itu sudah menjadi satu kompleks yang sangat sering pada infeksi virus. Entah itu COVID atau virus yang lain. Dan untuk kasus-kasus misalnya encephalitis viral dan lain sebagainya, diare itu selalu kita tanyakan kalau kita menduga infeksi virus. Karena banyak juga kasus misalnya encephalitis karena enterovirus. Jadi sangat wajar. Jadi saran saya kalau ditemukan gejala pada berbagai organ itu, ini perlu dipikirkan. Karena betul-betul gejala klinisnya bisa sangat tidak khas. Jadi kita jangan berharap pasiennya harus datang kejang-kejang, ada trias encephalitis misalnya. Tidak harus begitu. Mungkin kalau sudah berat, kalau sudah masuk ICU baru kelihatan. Tapi tentu kan kita berharap menemukan kasus pada sedini mungkin. Ya. Baik, Dr. Dharma, terima kasih atas sharingnya yang luar biasa. Teman-teman sekalian, kita kembali dengan pemahaman bahwa infeksi COVID-19 ini adalah penyakit sistemik yang tentunya bisa bermanifestasi macam-macam, makanya disebut sebagai the great imitator, dan manifestasi susunan secara pusat juga termasuk manifestasi yang penting yang harus kita pikirkan. Dan dalam situasi seperti ini, teman-teman sekalian, tentu kalau kita ketemu sindrom ya viral ya, dan kemudian kita nggak bisa memastikan ya apakah ini dari mana viralnya, infectionnya dan sebagainya, tentu jangan ragu-ragu untuk melakukan tes konfirmasi ya, baik itu swab ataupun rapid test ya. Dan tentu sekarang di rumah sakit, hampir rumah sakit sudah menyediakan. Karena ini penting sekali, jangan sampai kita kecolongan dan kita letakkan atau kita rawat atau kitanya tertular ya, karena dalam situasi psikologi sekarang ini lebih baik kita cari aman ya, dan pasien-pasien tentu kita anggap potensial menularkan ya infeksi sampai terbukti tidak gitu. Baik. Teman-teman sekalian, saya pikir terima kasih sekali Dr. Dharma atas sharingnya yang luar biasa. Dan tentu karena ini dalam suasana perang yang kita juga ilmunya masih terus berkembang, berubah dari waktu ke waktu. Nanti kita akan update secara berkala. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya teman-teman yang sudah menyaksikan. Dan, terima kasih Dr. Trijuli ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman untuk memberikan feedback ya di lembar feedback polling feedbacknya untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh peserta, baik teman-teman maupun semua yang hadir. Terima kasih atas perhatian.